keamanan pangan ini sangat penting ya, terutama yang nanti kalau yang produsen ya kita memproduksi tetap dalam kondisi aman untuk konsumennya, gitu. Tidak hanya memikirkan keuntungan saja gitu ya, tapi juga harus memikirkan keamanan untuk yang membelinya gitu ya, atau yang mengkonsumsi. Jadi memang saat ini pemerintah juga sudah aware ya, tidak hanya untuk produsen yang rumahan ataupun pabrik, juga ke food street juga mereka sudah aware. Ya, jadi harus ada keamanan pangannya di situ. Jadi mulai dari kebersihan dan sebagainya itu ada pelatihan khusus untuk. Ya, jadi lagi ini penting sekali, sangat esensi sebenarnya dibanding kalau kita makan hanya sekedar perut kenyang kan gitu. Iya, betul. Di balik itu sebenarnya ada yang disebut dengan keamanan dari makanan yang harus dikonsumsi. Dan itu menjadi esensi munculnya undang-undang pangan. Itu esensinya. Ya, jadi ada undang-undang pangan tahun nomor 18 tahun 2012. Itu sudah secara letterlek disebutkan bahwa pangan itu harus aman. Itu menjadi acuan, kemudian ada turunan dari peraturan pemerintah. Terutama salah satunya dari Badan POM nih. Jadi Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu mengeluarkan turunan baru tentang keamanan pangan juga, yang itu menyangkut tentang teknis pelaksanaan di industri dan bagaimana konsumen. Sebenarnya kasus yang muncul itu pasti untuk produk-produk yang demandnya sangat tinggi. Karena kalau kita lihat di Dinas Kesehatan itu mereka lakukan pelatihan itu rutin. Jadi sebaiknya ya produsennya yang aware gitu ya, oh ada pelatihan, mendaftar ke sana, nanti disidak gitu oleh dinasnya bahwa yang kita coba untuk buat itu ya sudah sesuai dengan aturan gitu. Jadi kalau tidak sesuai aturan ya mungkin nanti ada pelatihan lagi untuk meluruskan itu. Ya, namanya orang kadang-kadang ingin cepatnya saja ya. Iya, gitu. betul. Tapi sebenarnya ketika yang begitu aturan itu tidak ada yang susah sebenarnya. Bahkan kalau untuk IKM bahkan dibiayai itu pelatihannya. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya di tiap kabupaten kota itu sudah menyediakan sarananya. Jadi tinggal makanan yang menggunakan bahan yang berbahaya, nah, itu baru masuk ke pidana. Ya, tapi selama bahan tambahan pangannya masih aman, masih di dalam aturan BPOM, itu masih tidak apa-apa kalau tidak melebihi dosis yang disarankan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang berbahaya seperti boraks, formalin dan sebagainya yang berbahaya, itu pasti tindakan sanksi pidana. Itu sudah sangat banyak ya, karena kebetulan saya juga jadi konsultan beberapa IKM. Ketika saya tanya, ini tahu nggak bahwa ada peraturan seperti ini? Mereka bilang nggak tahu Pak, yang penting sama ini ada peluang untuk usaha ini saya lakukan. Biasanya dari mereka belum paham tadi ya tentang keamanan pangan. Harus kan dari mulai bahan baku, kemudian dari proses bagaimana yang bersih, sanitasi dan higienisnya belum paham. Juga di dalam biasanya ke pekerja juga sih, SDM ya. Kadang-kadang kita ngasih pelatihan harus begini, tapi pas kenyataannya ada yang belakang itu ya. Kasih ilustrasi dulu nih ya. Oke, boleh Pak. Kalau di rumah ibu atau anak bikin sayur sop deh, kan ada 5 orang. Ketika salah menambahkan bahan baku, kasusnya adalah misalkan murus-murus mindset, paling yang ngomongnya berapa? Ya kan? Kalau anaknya 3 plus orang tuanya 2 berarti yang satu masak, berarti yang 4 menikmati, 4 yang komplain, yang gitu. Kalau ini terjadi di industri kecil saja, yang disebarkannya di Bandung. Bandung itu kan berapa? 42 juta ya penduduknya. IKM-nya hanya punya luasan 300 meter persegi. Orang Bandung mindset semua. Kira-kira skala itu. Nah, kan itu yang kadang-kadang tidak menjadi pemikiran yang fundamental, bahwa kalau ada kesalahan sedikit saja, pada akhirnya kan bisnis yang sudah berjalan sedemikian rupa pun akan jadi udah deh ngapain beli itu kan begitu. Ini yang sebenarnya problematikanya di sana gitu. Mereka tidak melihat pada akar masalahnya seperti apa. Tadi sebagai pelaku usaha, yang kedua sebagai birokrat, kita bisa tembus ke dinas-dinas kesehatan, ke dinas pertanian dan sebagainya. Yang ketiga sebagai dosen atau akademisi, sebagai peneliti, ya. Kemudian yang keempat sebagai manajer di industri pangan. Asik. Jangan ragu. Udah dijelasin langsung. Pak Sari, boleh tambahin lagi keuntungan berada di dunia teknologi pangan? Ya, keuntungannya
kalau tadi boleh pilihannya salah satu, boleh 4 aja bisa. Jadi pengusaha bisa, jadi dosen sambil dosen jadi pengusaha bisa, jadi dosen jadi pengusaha, jadi konsultan juga bisa. Oke. Nah, kalau jadi birokrat mungkin terbatas ini.